later today, all right, but we believe that this is happening right now and confirmation will come now. Who will replace him already? Media besar Inggris saja sampai tak percaya melihat skuad timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Prolog, mimpi yang jadi nyata. Ketika peluit panjang dibunyikan pada laga terakhir kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026, tangisan haru pecah di seluruh penjuru tanah air. Timnas Indonesia resmi memastikan diri lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia 2026. Suatu pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil oleh banyak pihak, kini menjadi kenyataan. Bahkan, media besar dari Inggris seperti BBC Sport, Sky Sports, dan The Guardian pun sampai melongo tak percaya. Bagaimana bisa sebuah negara Asia Tenggara yang selama ini dipandang sebelah mata di kancah sepak bola internasional, menembus putaran final Piala Dunia? Babak baru sepak bola Indonesia, dari olok-olok jadi hormat. Beberapa tahun lalu, Indonesia kerap dijadikan bahan tertawaan di forum-forum sepak bola internasional. Masalah klasik seperti konflik internal federasi, infrastruktur yang tertinggal, hingga minimnya prestasi membuat Indonesia dianggap tidak relevan dalam peta sepak bola dunia. Namun, semua berubah sejak Erick Thohir mengambil alih kendali PSSI. Dengan kepemimpinan visioner, dukungan politik dan ekonomi yang kuat, serta kolaborasi dengan pelatih kaliber dunia seperti Patrick Kluivert, Indonesia membalikkan keadaan. Dari tim mediocre Asia Tenggara, kini menjadi tim yang mampu bersaing dengan raksasa Asia dan bahkan menyingkirkan negara kuat seperti Cina dan Qatar di babak kualifikasi. Reaksi media Inggris, "This is not a joke." Salah satu reaksi paling viral datang dari seorang jurnalis senior di Sky Sports yang secara langsung menyatakan, "Is this real? Indonesia, same team who was ranked outside the top 150 few years ago, now going to the World Cup? This is not a joke. This is an awakening." Tak hanya Sky Sports, BBC Sport pun memuat laporan eksklusif tentang keberhasilan Indonesia. Mereka menyoroti perjalanan luar biasa skuad Garuda, dari tim yang sempat vakum karena sanksi FIFA, hingga sekarang menjadi wakil Asia di panggung dunia. Pondasi sukses, naturalisasi cerdas dan talenta lokal. Salah satu pondasi utama keberhasilan ini adalah kebijakan naturalisasi yang tepat sasaran. Namun berbeda dengan negara lain yang asal comot pemain, Indonesia dengan cermat memilih pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa seperti Jairo Riedewald, Crystal Palace, Belanda, Pascal Struwij, Leeds United, Belanda, Miliano Jonathans, Vitesse, Belanda, Ivar Jenner, Utrecht, Belanda, Rafael Struwijk, ADO Den Haag, Belanda. Tak cukup dengan itu, PSSI juga mengorbitkan pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Nathan Choeon, dan lainnya yang kini menjadi tulang punggung timnas. Kolaborasi antara darah Eropa dan semangat lokal ini menjadi kombinasi mematikan yang membawa Indonesia menembus Piala Dunia. Jalan berat di kualifikasi. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 bukan jalan mulus. Timnas Indonesia harus melewati babak kualifikasi yang melelahkan dan dipenuhi drama. Di babak kedua, Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Meski sempat diragukan, Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up grup. Di babak ketiga, tim Garuda mengejutkan dunia dengan menumbangkan Cina dan menahan imbang Jepang di kandang. Puncaknya, kemenangan dramatis atas Uni Emirat Arab 2-1 di SUGBK menjadi tiket emas yang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Laga ini disebut sebagai laga bersejarah Asia Tenggara oleh The Guardian. Atmosfer SUGBK, Lautan Merah Putih. Setiap pertandingan kandang timnas Indonesia di SUGBK berubah menjadi Lautan Merah Putih. Ribuan supporter hadir tak hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh pelosok negeri. Bahkan diaspora Indonesia dari Eropa dan Amerika pun terbang langsung untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Media Inggris menyebut dukungan supporter Indonesia sebagai one of the loudest and most passionate crowds in world football. Patrick Kluivert, arsitek di balik mimpi. Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, menjadi sosok sentral di balik kebangkitan timnas Indonesia. Strategi menyerang khas Eropa yang ia bawa berhasil diadaptasi dengan gaya bermain Asia Tenggara. Selain itu, Kluivert berhasil menyatukan ego pemain naturalisasi dengan semangat nasionalisme pemain lokal. Dalam wawancara bersama BBC, Kluivert berkata, "Saya bukan hanya melatih pemain.
Saya melatih mimpi jutaan orang. Sorotan internasional. Indonesia masuk daftar tim paling dinantikan. Setelah resmi lolos, FIFA dan berbagai media internasional menempatkan Indonesia dalam daftar tim debutan paling dinantikan di Piala Dunia 2026. Banyak yang menyoroti semangat, kecepatan, dan kreativitas yang ditampilkan skuad Garuda. Timnas Indonesia diperkirakan akan memberi kejutan di fase grup, terutama karena mereka tidak terbebani ekspektasi tinggi seperti tim-tim besar lainnya. Ekonomi dan industri sepak bola bangkit. Dampak dari lolosnya Indonesia ke Piala Dunia juga terasa di sektor ekonomi. Penjualan merchandise timnas meningkat 600%. Sponsor-sponsor global mulai masuk ke Liga 1 Indonesia. Klub-klub Eropa mengirim pemandu bakat ke Indonesia untuk mengamati pemain muda. Hak siar pertandingan timnas menjadi rebutan media-media nasional dan internasional. Pemerintah bahkan berencana mempercepat pembangunan 10 stadion berstandar FIFA sebelum 2028. Euforia publik, dari presiden hingga pedagang kecil. Presiden RI memberi sambutan langsung pasca lolosnya timnas. Bahkan libur nasional sehari diberikan untuk merayakan